Cek cek. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siti Mawaski. Sidang perdana pra-peradilan jilid 2, Sekretaris Jenderal PDIP sekaligus tersangka kasus suap dan obstruction of justice, Hasto Kristianto ditunda hingga pekan depan. Sedianya sidang digelar pada Senin 3 Maret di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun pihak Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK justru tidak hadir. Tim hukum Hasto Kristianto, Magdir Ismail ditemui di PN Jaksel berharap penundaan sidang ini bukan akal-akalan dari KPK. Magdir berharap penundaan tersebut murni karena pihak lembaga anti rasuah itu mempersiapkan persidangan. Lebih lanjut, Magdir mencurigai KPK mempercepat pengumpulan berkas perkara Hasto ke pengadilan untuk menggugurkan pra-peradilan tersebut. Menurutnya, jika tindakan ini benar dilakukan KPK, maka tudingan kriminalisasi dan politisasi dalam kasus Hasto tampak makin nyata. Kubu Hasto pun menginginkan agar KPK berani menghadapi proses persidangan pra-peradilan hingga putusan. Sementara itu KPK telah mengungkapkan alasan mereka tak hadir dalam sidang perdana pra-peradilan jilid 2 Hasto. Juru bicara KPK Tessa Mardika Sugiyarto dalam keterangan di gedung KPK Jakarta mengatakan tim Biro Hukum perlu waktu untuk menyiapkan berkas guna menjawab pra-peradilan yang dimohonkan Hasto. Terlebih, kubu Hasto telah memecah permohonan menjadi dua bagian. Adapun hakim tunggal yang menangani perkara pra-peradilan Hasto sepakat menunda sidang hingga Senin 10 Maret untuk kasus suap, sedangkan untuk kasus perintangan penyidikan ditunda hingga Jumat 14 Maret. Keputusan dari hakim bahwa untuk dua permohonan pra-peradilan ini ditunda. Dalam sidang pertama, penundaan itu untuk waktu 1 minggu, sedangkan untuk perkara yang kedua itu akan ditunda sampai tanggal 14 Maret 2025 ini. Tentu kita harapkan bahwa ini bukan akal-akalan, ya, agar supaya KPK bisa menyelesaikan berkas perkara, kemudian mereka melimpahkan berkas perkara itu sehingga nanti seolah-olah, ya, permohonan pra-peradilan ini akan diputus dengan cara mengatakan bahwa ini sudah karena berkas perkaranya sudah digugurkan, ya, mengingat berkas perkara pokok sudah dilimpahkan ke pengadilan. Meskipun saya ingat ada satu putusan Mahkamah Konstitusi yang pada pokoknya mengatakan bahwa putusan terhadap pra-peradilan yang sedang berjalan, ya, tidak boleh dinyatakan gugur meskipun sudah ada perkara pokoknya sudah dilimpahkan ke pengadilan. Keputusan dari hakim bahwa untuk dua permohonan pra-peradilan ini ditunda. Dalam sidang pertama, penundaan itu untuk waktu 1 minggu, sedangkan untuk perkara yang kedua itu akan ditunda sampai tanggal 14 Maret 2025 ini. Tentu kita harapkan bahwa ini bukan akal-akalan, ya, agar supaya KPK bisa menyelesaikan berkas perkara, kemudian. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siti Mawaski. Sidang perdana pra-peradilan jilid 2, Sekretaris Jenderal PDIP sekaligus tersangka kasus suap dan obstruction of justice, Hasto Kristianto ditunda hingga pekan depan. Sedianya sidang digelar pada Senin 3 Maret di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun pihak Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK justru tidak hadir. Tim hukum Hasto Kristianto, Magdir Ismail ditemui di PN Jaksel berharap penundaan sidang ini bukan akal-akalan dari KPK. Magdir berharap penundaan tersebut murni karena pihak lembaga anti rasuah itu mempersiapkan persidangan. Lebih lanjut, Magdir mencurigai KPK mempercepat pengumpulan berkas perkara Hasto ke pengadilan untuk menggugurkan pra-peradilan tersebut. Menurutnya, jika tindakan ini benar dilakukan KPK,
maka tudingan kriminalisasi dan politisasi dalam kasus Hasto tampak makin nyata. Kubu Hasto pun menginginkan agar KPK berani menghadapi proses persidangan pra-peradilan hingga putusan. Sementara itu KPK telah mengungkapkan alasan mereka tak hadir dalam sidang perdana pra-peradilan jilid 2 Hasto. Juru bicara KPK Tessa Mardika Sugiyarto dalam keterangan di gedung KPK Jakarta mengatakan tim Biro Hukum perlu waktu untuk menyiapkan berkas guna menjawab pra-peradilan yang dimohonkan Hasto. Terlebih, kubu Hasto telah memecah permohonan menjadi 2 bagian. Adapun hakim tunggal yang menangani perkara pra-peradilan Hasto sepakat menunda sidang hingga Senin 10 Maret untuk kasus suap. Sedangkan untuk kasus perintangan penyidikan ditunda hingga Jumat 14 Maret. Keputusan dari hakim bahwa untuk 2 permohonan pra-peradilan ini ditunda. Dalam sidang pertama, penundaan itu untuk waktu 1 minggu, sedangkan untuk perkara yang kedua itu akan ditunda sampai tanggal 14 Maret 2025 ini. Tentu kita harapkan bahwa ini bukan akal-akalan, ya, agar supaya KPK bisa menyelesaikan berkas perkara, kemudian mereka melimpahkan berkas perkara itu sehingga nanti seolah-olah, ya, permohonan pra-peradilan ini akan diputus dengan cara mengatakan bahwa ini sudah karena berkas perkaranya sudah digugurkan, ya, mengingat berkas perkara pokok sudah dilimpahkan ke pengadilan. Meskipun saya ingat ada satu putusan Mahkamah Konstitusi yang pada pokoknya mengatakan bahwa putusan terhadap pra-peradilan yang sedang berjalan, ya, tidak boleh dinyatakan gugur meskipun sudah ada perkara pokoknya sudah dilimpahkan ke pengadilan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siti Mawaski. Sidang perdana pra-peradilan jilid 2 Sekretaris Jenderal PDIP sekaligus tersangka kasus suap dan obstruction of justice Hasto Kristianto ditunda hingga pekan depan. Sedianya sidang digelar pada Senin 3 Maret di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun pihak Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK justru tidak hadir. Tim hukum Hasto Kristianto, Magdir Ismail ditemui di PN Jaksel berharap penundaan sidang ini bukan akal-akalan dari KPK. Magdir berharap penundaan tersebut murni karena pihak lembaga anti rasuah itu mempersiapkan persidangan. Lebih lanjut, Magdir mencurigai KPK mempercepat pengumpulan berkas perkara Hasto ke pengadilan untuk menggugurkan pra-peradilan tersebut. Menurutnya, jika tindakan ini benar dilakukan KPK, maka tudingan kriminalisasi dan politisasi dalam kasus Hasto tampak makin nyata. Kubu Hasto pun menginginkan agar KPK berani menghadapi proses persidangan pra-peradilan hingga putusan. Sementara itu KPK telah mengungkapkan alasan mereka tak hadir dalam sidang perdana pra-peradilan jilid 2 Hasto. Juru bicara KPK Tessa Mardika Sugiyarto dalam keterangan di gedung KPK Jakarta mengatakan tim Biro Hukum perlu waktu untuk menyiapkan berkas guna menjawab pra-peradilan yang dimohonkan Hasto. Terlebih, kubu Hasto telah memecah permohonan menjadi 2 bagian. Adapun hakim tunggal yang menangani perkara pra-peradilan Hasto sepakat menunda sidang hingga Senin 10 Maret untuk kasus suap. Sedangkan untuk kasus perintangan penyidikan ditunda hingga Jumat 14 Maret. Keputusan dari hakim bahwa untuk 2 permohonan pra-peradilan 14 Maret 2025 ini, tentu kita harapkan bahwa ini bukan akal-akalan, ya, agar supaya KPK bisa menyelesaikan berkas perkara, kemudian mereka melimpahkan berkas perkara itu sehingga nanti seolah-olah, ya, permohonan pra-peradilan ini akan diputus dengan cara mengatakan bahwa ini sudah karena berkas perkaranya sudah digugurkan, ya, mengingat berkas perkara pokok sudah dilimpahkan ke pengadilan.
Meskipun saya ingat ada satu putusan Mahkamah Konstitusi yang pada pokoknya mengatakan bahwa putusan terhadap pra-peradilan yang sedang berjalan ya, tidak boleh dinyatakan gugur meskipun sudah ada perkara pokoknya sudah dilimpahkan ke pengadilan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siti Mawaski. Sidang perdana pra-peradilan jilid 2, Sekretaris Jenderal PDIP sekaligus tersangka kasus suap dan obstruction of justice, Hasto Kristianto ditunda hingga pekan depan. Sedianya sidang digelar pada Senin 3 Maret di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun pihak Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK justru tidak hadir. Tim hukum Hasto Kristianto, Magdir Ismail ditemui di PN Jaksel berharap penundaan sidang ini bukan akal-akalan dari KPK. Magdir berharap penundaan tersebut murni karena pihak lembaga anti rasuah itu mempersiapkan persidangan. Lebih lanjut, Magdir mencurigai KPK mempercepat pengumpulan berkas perkara Hasto ke pengadilan untuk menggugurkan pra-peradilan tersebut. Menurutnya, jika tindakan ini benar dilakukan KPK, maka tudingan kriminalisasi dan politisasi dalam kasus Hasto tampak makin nyata. Kubu Hasto pun menginginkan agar KPK berani menghadapi proses persidangan pra-peradilan hingga putusan. Sementara itu KPK telah mengungkapkan alasan mereka tak hadir dalam sidang perdana pra-peradilan jilid 2 Hasto. Juru bicara KPK Tessa Mardika Sugiyarto dalam keterangan di gedung KPK Jakarta mengatakan tim Biro Hukum perlu waktu untuk menyiapkan berkas guna menjawab pra-peradilan yang dimohonkan Hasto. Terlebih, kubu Hasto telah memecah permohonan menjadi 2 bagian. Adapun hakim tunggal yang menangani perkara pra-peradilan Hasto sepakat menunda sidang hingga Senin 10 Maret untuk kasus suap, sedangkan untuk kasus perintangan penyidikan ditunda hingga Jumat 14 Maret. Keputusan dari hakim bahwa untuk 2 permohonan pra-peradilan ini ditunda. Penundaan itu untuk waktu 1 minggu, sedangkan untuk perkara yang kedua itu akan ditunda sampai tanggal 14 Maret 2025 ini. Tentu kita harapkan bahwa ini bukan akal-akalan, ya, agar supaya KPK bisa menyelesaikan berkas perkara, kemudian mereka melimpahkan berkas perkara itu sehingga nanti seolah-olah ya, permohonan pra-peradilan ini akan diputus dengan cara mengatakan bahwa ini sudah karena berkas perkaranya sudah digugurkan ya, mengingat berkas perkara pokok sudah dilimpahkan ke pengadilan. Meskipun saya ingat ada satu putusan Mahkamah Konstitusi yang pada pokoknya mengatakan bahwa putusan terhadap pra-peradilan yang sedang berjalan ya, tidak boleh dinyatakan gugur meskipun sudah ada perkara pokoknya sudah dilimpahkan ke pengadilan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siti Mawaski. Sidang perdana pra-peradilan jilid 2, Sekretaris Jenderal PDIP sekaligus tersangka kasus suap dan obstruction of justice, Hasto Kristianto ditunda hingga pekan depan. Sedianya sidang digelar pada Senin 3 Maret di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun pihak Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK justru tidak hadir. Tim hukum Hasto Kristianto, Magdir Ismail ditemui di PN Jaksel berharap penundaan sidang ini bukan akal-akalan dari KPK. Magdir berharap penundaan tersebut murni karena pihak lembaga anti rasuah itu mempersiapkan persidangan. Lebih lanjut, Magdir mencurigai KPK mempercepat pengumpulan berkas perkara Hasto ke pengadilan untuk menggugurkan pra-peradilan tersebut. Menurutnya, jika tindakan ini benar dilakukan KPK, maka tudingan kriminalisasi dan politisasi dalam kasus Hasto tampak makin nyata. Kubu Hasto pun menginginkan agar KPK berani menghadapi proses persidangan pra-peradilan hingga putusan. Sementara itu KPK telah mengungkapkan alasan mereka tak hadir dalam sidang perdana pra-peradilan jilid 2 Hasto. Juru bicara KPK Tessa Mardika Sugiyarto dalam keterangan di gedung KPK Jakarta mengatakan tim Biro Hukum perlu waktu untuk menyiapkan berkas guna menjawab pra-peradilan yang dimohonkan Hasto. Terlebih, kubu Hasto telah memecah permohonan menjadi 2 bagian.
Adapun hakim tunggal yang menangani perkara pra-peradilan Hasto sepakat menunda sidang hingga Senin 10 Maret untuk kasus suap, sedangkan untuk kasus perintangan penyidikan ditunda hingga Jumat 14 Maret. Keputusan dari hakim bahwa untuk dua permohonan pra-peradilan ini ditunda. Dalam sidang pertama, penundaan itu untuk waktu 1 minggu, sedangkan untuk perkara yang kedua itu akan ditunda sampai tanggal 14 Maret 2025 ini. Tentu kita harapkan bahwa ini bukan akal-akalan, ya, agar supaya KPK bisa menyelesaikan berkas perkara, kemudian mereka melimpahkan berkas perkara itu sehingga nanti seolah-olah, ya, permohonan pra-peradilan ini akan diputus dengan cara mengatakan bahwa ini sudah karena berkas perkaranya sudah digugurkan, ya, mengingat berkas perkara pokok sudah dilimpahkan ke pengadilan. Meskipun saya ingat ada satu putusan Mahkamah Konstitusi yang pada pokoknya mengatakan bahwa putusan terhadap pra-peradilan yang sedang berjalan, ya, tidak boleh dinyatakan gugur meskipun sudah ada perkara pokoknya sudah dilimpahkan ke pengadilan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Mawaski. Sidang perdana pra-peradilan Jilid 2, Sekretaris Jenderal PDIP sekaligus tersangka kasus suap dan obstruction of justice Hasto Kristianto ditunda hingga pekan depan. Sedianya sidang digelar pada Senin 3 Maret di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun pihak Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK justru tidak hadir. Tim hukum Hasto Kristianto, Magdir Ismail, ditemui di PN Jaksel berharap penundaan sidang ini bukan akal-akalan dari KPK. Magdir berharap penundaan tersebut murni karena pihak lembaga anti rasuah itu mempersiapkan persidangan. Lebih lanjut, Magdir mencurigai KPK mempercepat pengumpulan berkas perkara Hasto ke pengadilan untuk menggugurkan pra-peradilan tersebut. Menurutnya, jika tindakan ini benar dilakukan KPK, maka tudingan kriminalisasi dan politisasi dalam kasus Hasto tampak makin nyata. Kubu Hasto pun menginginkan agar KPK berani menghadapi proses persidangan pra-peradilan hingga putusan. Sementara itu KPK telah mengungkapkan alasan mereka tak hadir dalam sidang perdana pra-peradilan Jilid 2 Hasto. Juru bicara KPK Tessa Mardika Sugiyarto dalam keterangan di gedung KPK Jakarta mengatakan tim Biro Hukum perlu waktu untuk menyiapkan berkas guna menjawab pra-peradilan yang dimohonkan Hasto. Terlebih, kubu Hasto telah memecah permohonan menjadi 2 bagian. Adapun hakim tunggal yang menangani perkara pra-peradilan Hasto sepakat menunda sidang hingga Senin 10 Maret untuk kasus suap, sedangkan untuk kasus perintangan penyidikan ditunda hingga Jumat 14 Maret. Keputusan dari hakim bahwa untuk dua permohonan pra-peradilan ini ditunda. Dalam sidang pertama, penundaan itu untuk waktu 1 minggu, sedangkan untuk perkara yang kedua itu akan ditunda sampai tanggal 14 Maret 2025 ini. Tentu kita harapkan bahwa ini bukan akal-akalan, ya, agar supaya KPK bisa menyelesaikan berkas perkara, kemudian mereka melimpahkan berkas perkara itu sehingga nanti seolah-olah, ya, permohonan pra-peradilan ini akan diputus dengan cara mengatakan bahwa ini sudah karena berkas perkaranya sudah digugurkan, ya, mengingat berkas perkara pokok sudah dilimpahkan ke pengadilan. Meskipun saya ingat ada satu putusan Mahkamah Konstitusi yang pada pokoknya mengatakan bahwa putusan terhadap pra-peradilan yang sedang berjalan, ya, tidak boleh dinyatakan gugur meskipun sudah ada perkara pokoknya sudah dilimpahkan ke pengadilan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Mawaski. Sidang perdana pra-peradilan Jilid 2, Sekretaris Jenderal PDIP sekaligus tersangka kasus suap dan obstruction of justice Hasto Kristianto ditunda hingga pekan depan.
Sedianya sidang digelar pada Senin 3 Maret di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun pihak Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK justru tidak hadir. Tim hukum Hasto Kristianto, Magdir Ismail ditemui di PN Jaksel berharap penundaan sidang ini bukan akal-akalan dari KPK. Magdir berharap penundaan tersebut murni karena pihak lembaga anti rasuah itu mempersiapkan persidangan. Lebih lanjut, Magdir mencurigai KPK mempercepat pengumpulan berkas perkara Hasto ke pengadilan untuk menggugurkan pra-peradilan tersebut. Menurutnya, jika tindakan ini benar dilakukan KPK, maka tudingan kriminalisasi dan politisasi dalam kasus Hasto tampak makin nyata. Kubu Hasto pun menginginkan agar KPK berani menghadapi proses persidangan pra-peradilan hingga putusan. Sementara itu, KPK telah mengungkapkan alasan mereka tak hadir dalam sidang perdana pra-peradilan Jilid 2 Hasto. Juru bicara KPK Tessa Mardika Sugiyarto dalam keterangan di Gedung KPK Jakarta mengatakan, tim Biro Hukum perlu waktu untuk menyiapkan berkas guna menjawab pra-peradilan yang dimohonkan Hasto. Terlebih, kubu Hasto telah memecah permohonan menjadi dua bagian. Adapun hakim tunggal yang menangani perkara pra-peradilan Hasto sepakat menunda sidang hingga Senin 10 Maret untuk kasus suap, sedangkan untuk kasus perintangan penyidikan ditunda hingga Jumat 14 Maret. Keputusan dari hakim bahwa untuk dua permohonan pra-peradilan ini ditunda. Dalam sidang pertama, penundaan itu untuk waktu 1 minggu, sedangkan untuk perkara yang kedua itu akan ditunda sampai tanggal 14 Maret 2025 ini. Tentu kita harapkan bahwa ini bukan akal-akalan, ya, agar supaya KPK bisa menyelesaikan berkas perkara, kemudian mereka melimpahkan berkas perkara itu sehingga nanti seolah-olah, ya, permohonan pra-peradilan ini akan diputus dengan cara mengatakan bahwa ini sudah karena berkas perkaranya sudah digugurkan, ya, mengingat berkas perkara pokok sudah dilimpahkan ke pengadilan. Meskipun saya ingat ada satu putusan Mahkamah Konstitusi yang pada pokoknya mengatakan bahwa putusan terhadap pra-peradilan yang sedang berjalan, ya, tidak boleh dinyatakan gugur meskipun sudah ada perkara pokoknya sudah dilimpahkan ke pengadilan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siti Mawaski. Sidang perdana pra-peradilan Jilid 2 Sekretaris Jenderal PDIP sekaligus tersangka kasus suap dan obstruction of justice Hasto Kristianto ditunda hingga pekan depan. Sedianya sidang digelar pada Senin 3 Maret di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun pihak Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK justru tidak hadir. Tim hukum Hasto Kristianto, Magdir Ismail ditemui di PN Jaksel berharap penundaan sidang ini bukan akal-akalan dari KPK. Magdir berharap penundaan tersebut murni karena pihak lembaga anti rasuah itu mempersiapkan persidangan. Lebih lanjut, Magdir mencurigai KPK mempercepat pengumpulan berkas perkara Hasto ke pengadilan untuk menggugurkan pra-peradilan tersebut. Menurutnya, jika tindakan ini benar dilakukan KPK, maka tudingan kriminalisasi dan politisasi dalam kasus Hasto tampak makin nyata. Kubu Hasto pun menginginkan agar KPK berani menghadapi proses persidangan pra-peradilan hingga putusan. Sementara itu, KPK telah mengungkapkan alasan mereka tak hadir dalam sidang perdana pra-peradilan Jilid 2 Hasto. Juru bicara KPK Tessa Mardika Sugiyarto dalam keterangan di Gedung KPK Jakarta mengatakan, tim Biro Hukum perlu waktu untuk menyiapkan berkas guna menjawab pra-peradilan yang dimohonkan Hasto. Terlebih, kubu Hasto telah memecah permohonan menjadi dua bagian. Adapun hakim tunggal yang menangani perkara pra-peradilan Hasto sepakat menunda sidang hingga Senin 10 Maret untuk kasus suap, sedangkan untuk kasus perintangan penyidikan ditunda hingga Jumat 14 Maret. Keputusan dari hakim bahwa untuk dua permohonan pra-peradilan ini ditunda.
Dalam sidang pertama, penundaan itu untuk waktu 1 minggu, sedangkan untuk perkara yang kedua itu akan ditunda sampai tanggal 14 Maret 2025 ini. Tentu kita harapkan bahwa ini bukan akal-akalan, ya, agar supaya KPK bisa menyelesaikan berkas perkara, kemudian mereka melimpahkan berkas perkara itu sehingga nanti seolah-olah, ya, permohonan pra-peradilan ini akan diputus dengan cara mengatakan bahwa ini sudah karena berkas perkaranya sudah digugurkan, ya, mengingat berkas perkara pokok sudah dilimpahkan ke pengadilan. Meskipun saya ingat ada satu putusan Mahkamah Konstitusi yang pada pokoknya mengatakan bahwa putusan terhadap pra-peradilan yang sedang berjalan, ya, tidak boleh dinyatakan gugur meskipun sudah ada perkara pokoknya sudah dilimpahkan ke pengadilan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Mawaski. Sidang perdana pra-peradilan jilid 2, Sekretaris Jenderal PDIP sekaligus tersangka kasus suap dan obstruction of justice, Hasto Kristianto ditunda hingga pekan depan. Sedianya sidang digelar pada Senin 3 Maret di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun pihak Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK justru tidak hadir. Tim hukum Hasto Kristianto, Magdir Ismail ditemui di PN Jaksel berharap penundaan sidang ini bukan akal-akalan dari KPK. Magdir berharap penundaan tersebut murni karena pihak lembaga anti rasuah itu mempersiapkan persidangan. Lebih lanjut, Magdir mencurigai KPK mempercepat pelimpahan berkas perkara Hasto ke pengadilan untuk menggugurkan pra-peradilan tersebut. Menurutnya, jika tindakan ini benar dilakukan KPK, maka tudingan kriminalisasi dan politisasi dalam kasus Hasto tampak makin nyata. Kubu Hasto pun menginginkan agar KPK berani menghadapi proses persidangan pra-peradilan hingga putusan. Sementara itu KPK telah mengungkapkan alasan mereka tak hadir dalam sidang perdana pra-peradilan jilid 2 Hasto. Juru bicara KPK Tessa Mardika Sugiyarto dalam keterangan di gedung KPK Jakarta mengatakan tim Biro Hukum perlu waktu untuk menyiapkan berkas guna menjawab pra-peradilan yang dimohonkan Hasto. Terlebih, kubu Hasto telah memecah permohonan menjadi 2 bagian. Adapun hakim tunggal yang menangani perkara pra-peradilan Hasto sepakat menunda sidang hingga Senin 10 Maret untuk kasus suap, sedangkan untuk kasus perintangan penyidikan ditunda hingga Jumat 14 Maret. Keputusan dari hakim bahwa untuk 2 permohonan pra-peradilan ini ditunda. Dalam sidang pertama, penundaan itu untuk waktu 1 minggu, sedangkan untuk perkara yang kedua itu akan ditunda sampai tanggal 14 Maret 2025 ini. Tentu kita harapkan bahwa ini bukan akal-akalan, ya, agar supaya KPK bisa menyelesaikan berkas perkara, kemudian mereka melimpahkan berkas perkara itu sehingga nanti seolah-olah, ya, permohonan pra-peradilan ini akan diputus dengan cara mengatakan bahwa ini sudah karena berkas perkaranya sudah digugurkan, ya, mengingat berkas perkara pokok sudah dilimpahkan ke pengadilan. Meskipun saya ingat ada satu putusan Mahkamah Konstitusi yang pada pokoknya mengatakan bahwa putusan terhadap pra-peradilan yang sedang berjalan, ya, tidak boleh dinyatakan gugur meskipun sudah ada perkara pokoknya sudah dilimpahkan ke pengadilan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Mawaski. Sidang perdana pra-peradilan jilid 2, Sekretaris Jenderal PDIP sekaligus tersangka kasus suap dan obstruction of justice, Hasto Kristianto ditunda hingga pekan depan. Sedianya sidang digelar pada Senin 3 Maret di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun pihak Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK justru tidak hadir. Tim hukum Hasto Kristianto, Magdir Ismail ditemui di PN Jaksel berharap penundaan sidang ini bukan akal-akalan dari KPK. Magdir berharap penundaan tersebut murni karena pihak lembaga anti rasuah itu mempersiapkan persidangan. Lebih lanjut, Magdir mencurigai KPK mempercepat
pelimpahan berkas perkara Hasto ke pengadilan untuk menggugurkan pra-peradilan tersebut. Menurutnya, jika tindakan ini benar dilakukan KPK, maka tudingan kriminalisasi dan politisasi dalam kasus Hasto tampak makin nyata. Kubu Hasto pun menginginkan agar KPK berani menghadapi proses persidangan pra-peradilan hingga putusan. Sementara itu, KPK telah mengungkapkan alasan mereka tak hadir dalam sidang perdana pra-peradilan Jilid 2 Hasto. Juru bicara KPK Tessa Mardika Sugiyarto dalam keterangan di gedung KPK Jakarta mengatakan, tim Biro Hukum perlu waktu untuk menyiapkan berkas guna menjawab pra-peradilan yang dimohonkan Hasto. Terlebih, kubu Hasto telah memecah permohonan menjadi dua bagian. Adapun hakim tunggal yang menangani perkara pra-peradilan Hasto sepakat menunda sidang hingga Senin 10 Maret untuk kasus suap, sedangkan untuk kasus perintangan penyidikan ditunda hingga Jumat 14 Maret. Keputusan dari hakim bahwa untuk dua permohonan pra-peradilan ini ditunda. Dalam sidang pertama, penundaan itu untuk waktu 1 minggu, sedangkan untuk perkara yang kedua itu akan ditunda sampai tanggal 14 Maret 2025 ini. Tentu kita harapkan bahwa ini bukan akal-akalan, ya, agar supaya KPK bisa menyelesaikan berkas perkara, kemudian mereka melimpahkan berkas perkara itu sehingga nanti seolah-olah, ya, permohonan pra-peradilan ini akan diputus dengan cara mengatakan bahwa ini sudah karena berkas perkaranya sudah digugurkan, ya, mengingat berkas perkara pokok sudah dilimpahkan ke pengadilan. Meskipun saya ingat ada satu putusan Mahkamah Konstitusi yang pada pokoknya mengatakan bahwa putusan terhadap pra-peradilan yang sedang berjalan, ya, tidak boleh dinyatakan gugur meskipun sudah ada perkara pokoknya sudah dilimpahkan ke pengadilan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siti Mawaski. Sidang perdana pra-peradilan Jilid 2 Sekretaris Jenderal PDIP sekaligus tersangka kasus suap dan obstruction of justice Hasto Kristianto ditunda hingga pekan depan. Sedianya sidang digelar pada Senin 3 Maret di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun pihak Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK justru tidak hadir. Tim hukum Hasto Kristianto, Magdir Ismail, ditemui di PN Jaksel berharap penundaan sidang ini bukan akal-akalan dari KPK. Magdir berharap penundaan tersebut murni karena pihak lembaga anti rasuah itu mempersiapkan persidangan. Lebih lanjut, Magdir mencurigai KPK mempercepat pelimpahan berkas perkara Hasto ke pengadilan untuk menggugurkan pra-peradilan tersebut. Menurutnya, jika tindakan ini benar dilakukan KPK, maka tudingan kriminalisasi dan politisasi dalam kasus Hasto tampak makin nyata. Kubu Hasto pun menginginkan agar KPK berani menghadapi proses persidangan pra-peradilan hingga putusan. Sementara itu, KPK telah mengungkapkan alasan mereka tak hadir dalam sidang perdana pra-peradilan Jilid 2 Hasto. Juru bicara KPK Tessa Mardika Sugiyarto dalam keterangan di gedung KPK Jakarta mengatakan, tim Biro Hukum perlu waktu untuk menyiapkan berkas guna menjawab pra-peradilan yang dimohonkan Hasto. Terlebih, kubu Hasto telah memecah permohonan menjadi dua bagian. Adapun hakim tunggal yang menangani perkara pra-peradilan Hasto sepakat menunda sidang hingga Senin 10 Maret untuk kasus suap, sedangkan untuk kasus perintangan penyidikan ditunda hingga Jumat 14 Maret. Keputusan dari hakim bahwa untuk dua permohonan pra-peradilan ini ditunda. Dalam sidang pertama, penundaan itu untuk waktu 1 minggu, sedangkan untuk perkara yang kedua itu akan ditunda sampai tanggal 14 Maret 2025 ini. Tentu kita harapkan bahwa ini bukan akal-akalan, ya, agar supaya KPK bisa menyelesaikan berkas perkara, kemudian mereka melimpahkan berkas perkara itu sehingga nanti seolah-olah, ya, permohonan pra-peradilan ini akan diputus
dengan cara mengatakan bahwa ini sudah karena berkas perkaranya sudah digugurkan, ya, mengingat berkas perkara pokok sudah dilimpahkan ke pengadilan. Meskipun saya ingat ada satu putusan Mahkamah Konstitusi yang pada pokoknya mengatakan bahwa putusan terhadap pra-peradilan yang sedang berjalan, ya, tidak boleh dinyatakan gugur meskipun sudah ada perkara pokoknya sudah dilimpahkan ke pengadilan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Mawaski. Sidang perdana pra-peradilan Jilid 2, Sekretaris Jenderal PDIP sekaligus tersangka kasus suap dan obstruction of justice, Hasto Kristianto ditunda hingga pekan depan. Sedianya sidang digelar pada Senin 3 Maret di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun pihak Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK justru tidak hadir. Tim hukum Hasto Kristianto, Magdir Ismail ditemui di PN Jaksel berharap penundaan sidang ini bukan akal-akalan dari KPK. Magdir berharap penundaan tersebut murni karena pihak lembaga anti rasuah itu mempersiapkan persidangan. Lebih lanjut, Magdir mencurigai KPK mempercepat pengumpulan berkas perkara Hasto ke pengadilan untuk menggugurkan pra-peradilan tersebut. Menurutnya, jika tindakan ini benar dilakukan KPK, maka tudingan kriminalisasi dan politisasi dalam kasus Hasto tampak makin nyata. Kubu Hasto pun menginginkan agar KPK berani menghadapi proses persidangan pra-peradilan hingga putusan. Sementara itu KPK telah mengungkapkan alasan mereka tak hadir dalam sidang perdana pra-peradilan Jilid 2 Hasto. Juru bicara KPK Tessa Mardika Sugiyarto dalam keterangan di gedung KPK Jakarta mengatakan tim Biro Hukum perlu waktu untuk menyiapkan berkas guna menjawab pra-peradilan yang dimohonkan Hasto. Terlebih, kubu Hasto telah memecah permohonan menjadi dua bagian. Adapun hakim tunggal yang menangani perkara pra-peradilan Hasto sepakat menunda sidang hingga Senin 10 Maret untuk kasus suap, sedangkan untuk kasus perintangan penyidikan ditunda hingga Jumat 14 Maret. Keputusan dari hakim bahwa untuk dua permohonan pra-peradilan ini ditunda. Dalam sidang pertama, penundaan itu untuk waktu 1 minggu, sedangkan untuk perkara yang kedua itu akan ditunda sampai tanggal 14 Maret 2025 ini. Tentu kita harapkan bahwa ini bukan akal-akalan, ya, agar supaya KPK bisa menyelesaikan berkas perkara, kemudian mereka melimpahkan berkas perkara itu sehingga nanti seolah-olah, ya, permohonan pra-peradilan ini akan diputus dengan cara mengatakan bahwa ini sudah karena berkas perkaranya sudah digugurkan, ya, mengingat berkas perkara pokok sudah dilimpahkan ke pengadilan. Meskipun saya ingat ada satu putusan Mahkamah Konstitusi yang pada pokoknya mengatakan bahwa putusan terhadap pra-peradilan yang sedang berjalan, ya, tidak boleh dinyatakan gugur meskipun sudah ada perkara pokoknya sudah dilimpahkan ke pengadilan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Mawaski. Sidang perdana pra-peradilan Jilid 2, Sekretaris Jenderal PDIP sekaligus tersangka kasus suap dan obstruction of justice, Hasto Kristianto ditunda hingga pekan depan. Sedianya sidang digelar pada Senin 3 Maret di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun pihak Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK justru tidak hadir. Tim hukum Hasto Kristianto, Magdir Ismail ditemui di PN Jaksel berharap penundaan sidang ini bukan akal-akalan dari KPK. Magdir berharap penundaan tersebut murni karena pihak lembaga anti rasuah itu mempersiapkan persidangan. Lebih lanjut, Magdir mencurigai KPK mempercepat pengumpulan berkas perkara Hasto ke pengadilan untuk menggugurkan pra-peradilan tersebut. Menurutnya, jika tindakan ini benar dilakukan KPK, maka tudingan kriminalisasi dan politisasi dalam kasus Hasto tampak makin nyata. Kubu Hasto pun menginginkan agar KPK berani menghadapi proses persidangan pra-peradilan hingga putusan. Sementara itu KPK telah mengungkapkan alasan mereka tak hadir dalam sidang perdana pra-peradilan Jilid 2 Hasto.
Juru bicara KPK Tessa Mardika Sugiyarto dalam keterangan di gedung KPK Jakarta mengatakan tim Biro Hukum perlu waktu untuk menyiapkan berkas guna menjawab pra-peradilan yang dimohonkan Hasto. Terlebih, kubu Hasto telah memecah permohonan menjadi dua bagian. Adapun hakim tunggal yang menangani perkara pra-peradilan Hasto sepakat menunda sidang hingga Senin 10 Maret untuk kasus suap. Sedangkan untuk kasus perintangan penyidikan ditunda hingga Jumat 14 Maret. Keputusan dari hakim bahwa untuk dua permohonan pra-peradilan ini ditunda. Dalam sidang pertama, penundaan itu untuk waktu 1 minggu, sedangkan untuk perkara yang kedua itu akan ditunda sampai tanggal 14 Maret 2025 ini. Tentu kita harapkan bahwa ini bukan akal-akalan, ya, agar supaya KPK bisa menyelesaikan berkas perkara, kemudian mereka melimpahkan berkas perkara itu sehingga nanti seolah-olah, ya, permohonan pra-peradilan ini akan diputus dengan cara mengatakan bahwa ini sudah karena berkas perkaranya sudah digugurkan, ya, mengingat berkas perkara pokok sudah dilimpahkan ke pengadilan. Meskipun saya ingat ada satu putusan Mahkamah Konstitusi yang pada pokoknya mengatakan bahwa putusan terhadap pra-peradilan yang sedang berjalan, ya, tidak boleh dinyatakan gugur meskipun sudah ada perkara pokoknya sudah dilimpahkan ke pengadilan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siti Mawaski. Sidang perdana pra-peradilan jilid 2 Sekretaris Jenderal PDIP sekaligus tersangka kasus suap dan obstruction of justice Hasto Kristianto ditunda hingga pekan depan. Sedianya sidang digelar pada Senin 3 Maret di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun pihak Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK justru tidak hadir. Tim hukum Hasto Kristianto, Magdir Ismail ditemui di PN Jaksel berharap penundaan sidang ini bukan akal-akalan dari KPK. Magdir berharap penundaan tersebut murni karena pihak lembaga anti rasuah itu mempersiapkan persidangan. Lebih lanjut, Magdir mencurigai KPK mempercepat pengumpulan berkas perkara Hasto ke pengadilan untuk menggugurkan pra-peradilan tersebut. Menurutnya, jika tindakan ini benar dilakukan KPK, maka tudingan kriminalisasi dan politisasi dalam kasus Hasto tampak makin nyata. Kubu Hasto pun menginginkan agar KPK berani menghadapi proses persidangan pra-peradilan hingga putusan. Sementara itu, KPK telah mengungkapkan alasan mereka tak hadir dalam sidang perdana pra-peradilan jilid 2 Hasto. Juru bicara KPK Tessa Mardika Sugiyarto dalam keterangan di gedung KPK Jakarta mengatakan tim Biro Hukum perlu waktu untuk menyiapkan berkas guna menjawab pra-peradilan yang dimohonkan Hasto. Terlebih, kubu Hasto telah memecah permohonan menjadi dua bagian. Adapun hakim tunggal yang menangani perkara pra-peradilan Hasto sepakat menunda sidang hingga Senin 10 Maret untuk kasus suap. Sedangkan untuk kasus perintangan penyidikan ditunda hingga Jumat 14 Maret. Keputusan dari hakim bahwa untuk dua permohonan pra-peradilan ini ditunda. Dalam sidang pertama, penundaan itu untuk waktu 1 minggu, sedangkan untuk perkara yang kedua itu akan ditunda sampai tanggal 14 Maret 2025 ini. Tentu kita harapkan bahwa ini bukan akal-akalan, ya, agar supaya KPK bisa menyelesaikan berkas perkara, kemudian mereka melimpahkan berkas perkara itu sehingga nanti seolah-olah, ya, permohonan pra-peradilan ini akan diputus dengan cara mengatakan bahwa ini sudah karena berkas perkaranya sudah digugurkan, ya, mengingat berkas perkara pokok sudah dilimpahkan ke pengadilan. Meskipun saya ingat ada satu putusan Mahkamah Konstitusi yang pada pokoknya mengatakan bahwa putusan terhadap pra-peradilan yang sedang berjalan, ya, tidak boleh dinyatakan gugur meskipun sudah ada perkara pokoknya sudah dilimpahkan ke pengadilan.
Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siti Mawaski. Sidang perdana pra-peradilan jilid 2 Sekretaris Jenderal PDIP sekaligus tersangka kasus suap dan obstruction of justice Hasto Kristianto ditunda hingga pekan depan. Sedianya sidang digelar pada Senin 3 Maret di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun pihak Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK justru tidak hadir. Tim hukum Hasto Kristianto, Magdir Ismail ditemui di PN Jaksel berharap penundaan sidang ini bukan akal-akalan dari KPK. Magdir berharap penundaan tersebut murni karena pihak lembaga anti rasuah itu mempersiapkan persidangan. Lebih lanjut, Magdir mencurigai KPK mempercepat pengumpulan berkas perkara Hasto ke pengadilan untuk menggugurkan pra-peradilan tersebut. Menurutnya, jika tindakan ini benar dilakukan KPK, maka tudingan kriminalisasi dan politisasi dalam kasus Hasto tampak makin nyata. Kubu Hasto pun menginginkan agar KPK berani menghadapi proses persidangan pra-peradilan hingga putusan. Sementara itu KPK telah mengungkapkan alasan mereka tak hadir dalam sidang perdana pra-peradilan jilid 2 Hasto. Juru bicara KPK Tessa Mardika Sugiyarto dalam keterangan di gedung KPK Jakarta mengatakan tim Biro Hukum perlu waktu untuk menyiapkan berkas guna menjawab pra-peradilan yang dimohonkan Hasto. Terlebih, kubu Hasto telah memecah permohonan menjadi dua bagian. Adapun hakim tunggal yang menangani perkara pra-peradilan Hasto sepakat menunda sidang hingga Senin 10 Maret untuk kasus suap, sedangkan untuk kasus perintangan penyidikan ditunda hingga Jumat 14 Maret. Keputusan dari hakim bahwa untuk dua permohonan pra-peradilan ini ditunda. Dalam sidang pertama, penundaan itu untuk waktu 1 minggu, sedangkan untuk perkara yang kedua itu akan ditunda sampai tanggal 14 Maret 2025 ini. Tentu kita harapkan bahwa ini bukan akal-akalan, ya, agar supaya KPK bisa menyelesaikan berkas perkara, kemudian mereka melimpahkan berkas perkara itu sehingga nanti seolah-olah ya, permohonan pra-peradilan ini akan diputus dengan cara mengatakan bahwa ini sudah karena berkas perkaranya sudah digugurkan, ya, mengingat berkas perkara pokok sudah dilimpahkan ke pengadilan. Meskipun saya ingat ada satu putusan Mahkamah Konstitusi yang pada pokoknya mengatakan bahwa putusan terhadap pra-peradilan yang sedang berjalan, ya, tidak boleh dinyatakan gugur meskipun sudah ada perkara pokoknya sudah dilimpahkan ke pengadilan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siti Mawaski. Sidang perdana pra-peradilan jilid 2 Sekretaris Jenderal PDIP sekaligus tersangka kasus suap dan obstruction of justice Hasto Kristianto ditunda hingga pekan depan. Sedianya sidang digelar pada Senin 3 Maret di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun pihak Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK justru tidak hadir. Tim hukum Hasto Kristianto, Magdir Ismail ditemui di PN Jaksel berharap penundaan sidang ini bukan akal-akalan dari KPK. Magdir berharap penundaan tersebut murni karena pihak lembaga anti rasuah itu mempersiapkan persidangan. Lebih lanjut, Magdir mencurigai KPK mempercepat pengumpulan berkas perkara Hasto ke pengadilan untuk menggugurkan pra-peradilan tersebut. Menurutnya, jika tindakan ini benar dilakukan KPK, maka tudingan kriminalisasi dan politisasi dalam kasus Hasto tampak makin nyata. Kubu Hasto pun menginginkan agar KPK berani menghadapi proses persidangan pra-peradilan hingga putusan. Sementara itu KPK telah mengungkapkan alasan mereka tak hadir dalam sidang perdana pra-peradilan jilid 2 Hasto. Juru bicara KPK Tessa Mardika Sugiyarto dalam keterangan di gedung KPK Jakarta mengatakan tim Biro Hukum perlu waktu untuk menyiapkan berkas guna menjawab pra-peradilan yang dimohonkan Hasto. Terlebih, kubu Hasto telah memecah permohonan menjadi dua bagian. Adapun hakim tunggal yang menangani perkara pra-peradilan Hasto sepakat menunda sidang hingga Senin 10 Maret untuk kasus suap, sedangkan untuk kasus perintangan penyidikan ditunda hingga Jumat 14 Maret.
keputusan dari hakim bahwa untuk dua permohonan pra peradilan ini ditunda. Dalam sidang pertama, penundaan itu untuk waktu 1 minggu, sedangkan untuk perkara yang kedua itu akan ditunda sampai tanggal 14 Maret 2025 ini. Tentu kita harapkan bahwa ini bukan akal-akalan, ya, agar supaya KPK bisa menyelesaikan berkas perkara, kemudian mereka melimpahkan berkas perkara itu sehingga nanti seolah-olah, ya, permohonan pra peradilan ini akan diputus dengan cara mengatakan bahwa ini sudah karena berkas perkaranya sudah digugurkan, ya, mengingat berkas perkara pokok sudah dilimpahkan ke pengadilan. Meskipun saya ingat ada satu putusan Mahkamah Konstitusi yang pada pokoknya mengatakan bahwa putusan terhadap pra peradilan yang sedang berjalan, ya, tidak boleh dinyatakan gugur meskipun sudah ada perkara pokoknya sudah dilimpahkan ke pengadilan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siti Mawaski. Sidang perdana pra-peradilan Jilid 2, Sekretaris Jenderal PDIP sekaligus tersangka kasus suap dan obstruction of justice, Hasto Kristianto ditunda hingga pekan depan. Sedianya sidang digelar pada Senin 3 Maret di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun pihak Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK justru tidak hadir. Tim hukum Hasto Kristianto, Magdir Ismail ditemui di PN Jaksel berharap penundaan sidang ini bukan akal-akalan dari KPK. Magdir berharap penundaan tersebut murni karena pihak lembaga anti rasuah itu mempersiapkan persidangan. Lebih lanjut, Magdir mencurigai KPK mempercepat pengumpulan berkas perkara Hasto ke pengadilan untuk menggugurkan pra-peradilan tersebut. Menurutnya, jika tindakan ini benar dilakukan KPK, maka tudingan kriminalisasi dan politisasi dalam kasus Hasto tampak makin nyata. Kubu Hasto pun menginginkan agar KPK berani menghadapi proses persidangan pra-peradilan hingga putusan. Sementara itu KPK telah mengungkapkan alasan mereka tak hadir dalam sidang perdana pra-peradilan Jilid 2 Hasto. Juru bicara KPK Tessa Mardika Sugiyarto dalam keterangan di gedung KPK Jakarta mengatakan tim Biro Hukum perlu waktu untuk menyiapkan berkas guna menjawab pra-peradilan yang dimohonkan Hasto. Terlebih, kubu Hasto telah memecah permohonan menjadi 2 bagian. Adapun hakim tunggal yang menangani perkara pra-peradilan Hasto sepakat menunda sidang hingga Senin 10 Maret untuk kasus suap, sedangkan untuk kasus perintangan penyidikan ditunda hingga Jumat 14 Maret. Keputusan dari hakim bahwa untuk dua permohonan pra peradilan ini ditunda. Dalam sidang pertama, penundaan itu untuk waktu 1 minggu, sedangkan untuk perkara yang kedua itu akan ditunda sampai tanggal 14 Maret 2025 ini. Tentu kita harapkan bahwa ini bukan akal-akalan, ya, agar supaya KPK bisa menyelesaikan berkas perkara, kemudian mereka melimpahkan berkas perkara itu sehingga nanti seolah-olah, ya, permohonan pra peradilan ini akan diputus dengan cara mengatakan bahwa ini sudah karena berkas perkaranya sudah digugurkan, ya, mengingat berkas perkara pokok sudah dilimpahkan ke pengadilan. Meskipun saya ingat ada satu putusan Mahkamah Konstitusi yang pada pokoknya mengatakan bahwa putusan terhadap pra peradilan yang sedang berjalan, ya, tidak boleh dinyatakan gugur meskipun sudah ada perkara pokoknya sudah dilimpahkan ke pengadilan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siti Mawaski. Sidang perdana pra-peradilan Jilid 2, Sekretaris Jenderal PDIP sekaligus tersangka kasus suap dan obstruction of justice, Hasto Kristianto ditunda hingga pekan depan. Sedianya sidang digelar pada Senin 3 Maret di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun pihak Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK justru tidak hadir. Tim hukum Hasto Kristianto, Magdir Ismail ditemui di PN Jaksel berharap penundaan sidang ini bukan akal-akalan dari KPK. Magdir berharap penundaan tersebut murni
karena pihak lembaga anti rasuah itu mempersiapkan persidangan. Lebih lanjut, Magdir mencurigai KPK mempercepat pengiriman berkas perkara Hasto ke pengadilan untuk menggugurkan pra-peradilan tersebut. Menurutnya, jika tindakan ini benar dilakukan KPK, maka tudingan kriminalisasi dan politisasi dalam kasus Hasto tampak makin nyata. Kubu Hasto pun menginginkan agar KPK berani menghadapi proses persidangan pra-peradilan hingga putusan. Sementara itu, KPK telah mengungkapkan alasan mereka tak hadir dalam sidang perdana pra-peradilan jilid 2 Hasto. Juru bicara KPK Tessa Mardika Sugiyarto dalam keterangan di gedung KPK Jakarta mengatakan tim Biro Hukum perlu waktu dan Hasto. Terlebih, kubu Hasto telah memecah permohonan menjadi 2 bagian. Adapun hakim tunggal yang menangani perkara pra-peradilan Hasto sepakat menunda sidang hingga Senin 10 Maret untuk kasus suap, sedangkan untuk kasus perintangan penyidikan ditunda hingga Jumat 14 Maret. Keputusan dari hakim bahwa untuk 2 permohonan pra-peradilan ini ditunda. Dalam sidang pertama, penundaan itu untuk waktu 1 minggu, sedangkan untuk perkara yang kedua itu akan ditunda sampai tanggal 14 Maret 2025 ini. Tentu kita harapkan bahwa ini bukan akal-akalan, ya, agar supaya KPK bisa menyelesaikan berkas perkara, kemudian mereka melimpahkan berkas perkara itu sehingga nanti seolah-olah, ya, permohonan pra-peradilan ini akan diputus dengan cara mengatakan bahwa ini sudah karena berkas perkaranya sudah digugurkan, ya, mengingat berkas perkara pokok sudah dilimpahkan ke pengadilan. Meskipun saya ingat ada satu putusan Mahkamah Konstitusi yang pada pokoknya mengatakan bahwa putusan terhadap pra-peradilan yang sedang berjalan, ya, tidak boleh dinyatakan gugur meskipun sudah ada perkara pokoknya sudah dilimpahkan ke pengadilan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siti Mawaski. Sidang perdana pra-peradilan jilid 2 Sekretaris Jenderal PDIP sekaligus tersangka kasus suap dan obstruction of justice Hasto Kristianto ditunda hingga pekan depan. Sedianya sidang digelar pada Senin 3 Maret di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun pihak Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK justru tidak hadir. Tim hukum Hasto Kristianto, Magdir Ismail ditemui di PN Jaksel berharap penundaan sidang ini bukan akal-akalan dari KPK. Magdir berharap penundaan tersebut murni karena pihak lembaga anti rasuah itu mempersiapkan persidangan. Lebih lanjut, Magdir mencurigai KPK mempercepat pengiriman berkas perkara Hasto ke pengadilan untuk menggugurkan pra-peradilan tersebut. Menurutnya, jika tindakan ini benar dilakukan KPK, maka tudingan kriminalisasi dan politisasi dalam kasus Hasto tampak makin nyata. Kubu Hasto pun menginginkan agar KPK berani menghadapi proses persidangan pra-peradilan hingga putusan. Sementara itu, KPK telah mengungkapkan alasan mereka tak hadir dalam sidang perdana pra-peradilan jilid 2 Hasto. Juru bicara KPK Tessa Mardika Sugiyarto dalam keterangan di gedung KPK Jakarta mengatakan tim Biro Hukum perlu waktu untuk menyiapkan berkas guna menjawab pra-peradilan yang dimohonkan Hasto. Terlebih, kubu Hasto telah memecah permohonan menjadi 2 bagian. Adapun hakim tunggal yang menangani perkara pra-peradilan Hasto sepakat menunda sidang hingga Senin 10 Maret untuk kasus suap, sedangkan untuk kasus perintangan penyidikan ditunda hingga Jumat 14 Maret. Keputusan dari hakim bahwa untuk 2 permohonan pra-peradilan ini ditunda. Dalam sidang pertama, penundaan itu untuk waktu 1 minggu, sedangkan untuk perkara yang kedua itu akan ditunda sampai tanggal 14 Maret 2025 ini. Tentu kita harapkan bahwa ini bukan akal-akalan, ya, agar supaya KPK bisa menyelesaikan berkas perkara, kemudian mereka melimpahkan berkas perkara itu sehingga nanti seolah-olah, ya,
Permohonan pra peradilan ini akan diputus dengan cara mengatakan bahwa ini sudah karena berkas perkaranya sudah digugurkan, ya, mengingat berkas perkara pokok sudah dilimpahkan ke pengadilan. Meskipun saya ingat ada satu putusan Mahkamah Konstitusi yang pada pokoknya mengatakan bahwa putusan terhadap pra peradilan yang sedang berjalan, ya, tidak boleh dinyatakan gugur meskipun sudah ada perkara pokoknya sudah dilimpahkan ke pengadilan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siti Mawaski. Sidang perdana pra-peradilan Jilid 2, Sekretaris Jenderal PDIP sekaligus tersangka kasus suap dan obstruction of justice, Hasto Kristianto ditunda hingga pekan depan. Sedianya sidang digelar pada Senin 3 Maret di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun pihak Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK justru tidak hadir. Tim hukum Hasto Kristianto, Magdir Ismail ditemui di PN Jaksel berharap penundaan sidang ini bukan akal-akalan dari KPK. Magdir berharap penundaan tersebut murni karena pihak lembaga anti rasuah itu mempersiapkan persidangan. Lebih lanjut, Magdir mencurigai KPK mempercepat pengumpulan berkas perkara Hasto ke pengadilan untuk cek. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siti Mawaski. Sidang perdana pra-peradilan Jilid 2, Sekretaris Jenderal PDIP sekaligus tersangka kasus suap dan obstruction of justice, Hasto Kristianto ditunda hingga pekan depan. Sedianya sidang digelar pada Senin 3 Maret di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun pihak Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK justru tidak hadir. Tim hukum Hasto Kristianto, Magdir Ismail ditemui di PN Jaksel berharap penundaan sidang ini bukan akal-akalan dari KPK. Magdir berharap penundaan tersebut murni karena pihak lembaga anti rasuah itu mempersiapkan persidangan. Lebih lanjut, Magdir mencurigai KPK mempercepat pengumpulan berkas perkara Hasto ke pengadilan untuk menggugurkan pra-peradilan tersebut. Menurutnya, jika tindakan ini benar dilakukan KPK, maka tudingan kriminalisasi dan politisasi dalam kasus Hasto tampak makin nyata. Kubu Hasto pun menginginkan agar KPK berani menghadapi proses persidangan pra-peradilan hingga putusan. Sementara itu KPK telah mengungkapkan alasan mereka tak hadir dalam sidang perdana pra-peradilan Jilid 2 Hasto. Juru bicara KPK Tessa Mardika Sugiyarto dalam keterangan di gedung KPK Jakarta mengatakan tim Biro Hukum perlu waktu untuk menyiapkan berkas guna menjawab pra-peradilan yang dimohonkan Hasto. Terlebih, kubu Hasto telah memecah permohonan menjadi dua bagian. Adapun hakim tunggal yang menangani perkara pra-peradilan Hasto sepakat menunda sidang hingga Senin 10 Maret untuk kasus suap, sedangkan untuk kasus perintangan penyidikan ditunda hingga Jumat 14 Maret. Keputusan dari hakim bahwa untuk dua permohonan pra-peradilan ini ditunda. Dalam sidang pertama, penundaan itu untuk waktu 1 minggu, sedangkan untuk perkara yang kedua itu akan ditunda sampai tanggal 14 Maret 2025 ini. Tentu kita harapkan bahwa ini bukan akal-akalan, ya, agar supaya KPK bisa menyelesaikan berkas perkara, kemudian mereka melimpahkan berkas perkara itu sehingga nanti seolah-olah, ya, permohonan pra-peradilan ini akan diputus dengan cara mengatakan bahwa ini sudah karena berkas perkaranya sudah digugurkan, ya, mengingat berkas perkara pokok sudah dilimpahkan ke pengadilan. Meskipun saya ingat ada satu putusan Mahkamah Konstitusi yang
pada pokoknya mengatakan bahwa putusan terhadap pra-peradilan yang sedang berjalan ya, tidak boleh dinyatakan gugur meskipun sudah ada perkara yang perkara pokoknya sudah dilimpahkan ke pengadilan. Keputusan dari hakim bahwa untuk dua permohonan pra-peradilan ini ditunda. Dalam sidang pertama, penundaan itu untuk waktu 1 minggu, sedangkan untuk perkara yang kedua itu akan ditunda sampai tanggal 14 Maret 2025 ini. Tentu kita harapkan bahwa ini bukan akal-akalan, ya, agar supaya KPK bisa menyelesaikan berkas perkara. Kemudian Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Mawaski. Sidang perdana pra-peradilan Jilid 2, Sekretaris Jenderal PDIP sekaligus tersangka kasus suap dan obstruction of justice, Hasto Kristianto ditunda hingga pekan depan. Sedianya sidang digelar pada Senin 3 Maret di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun pihak Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK justru tidak hadir. Tim hukum Hasto Kristianto, Magdir Ismail ditemui di PN Jaksel berharap penundaan sidang ini bukan akal-akalan dari KPK. Magdir berharap penundaan tersebut murni karena pihak lembaga anti rasuah itu mempersiapkan persidangan. Lebih lanjut, Magdir mencurigai KPK mempercepat pengumpulan berkas perkara Hasto ke pengadilan untuk menggugurkan pra-peradilan tersebut. Menurutnya, jika tindakan ini benar dilakukan KPK, maka tudingan kriminalisasi dan politisasi dalam kasus Hasto tampak makin nyata. Kubu Hasto pun menginginkan agar KPK berani menghadapi proses persidangan pra-peradilan hingga putusan. Sementara itu KPK telah mengungkapkan alasan mereka tak hadir dalam sidang perdana pra-peradilan Jilid 2 Hasto. Juru bicara KPK Tessa Mardika Sugiyarto dalam keterangan di gedung KPK Jakarta mengatakan tim Biro Hukum perlu waktu untuk menyiapkan berkas guna menjawab pra-peradilan yang dimohonkan Hasto. Terlebih, kubu Hasto telah memecah permohonan menjadi 2 bagian. Adapun hakim tunggal yang menangani perkara pra-peradilan Hasto sepakat menunda sidang hingga Senin 10 Maret untuk kasus suap, sedangkan untuk kasus perintangan penyidikan ditunda hingga Jumat 14 Maret. Keputusan dari hakim bahwa untuk dua permohonan pra-peradilan ini ditunda. Dalam sidang pertama, penundaan itu untuk waktu 1 minggu, sedangkan untuk perkara yang kedua itu akan ditunda sampai tanggal 14 Maret 2025 ini. Tentu kita harapkan bahwa ini bukan akal-akalan, ya, agar supaya KPK bisa menyelesaikan berkas perkara, kemudian mereka melimpahkan berkas perkara itu sehingga nanti seolah-olah ya, permohonan pra-peradilan ini akan diputus dengan cara mengatakan bahwa ini sudah karena berkas perkaranya sudah digugurkan, ya, mengingat berkas perkara pokok sudah dilimpahkan ke pengadilan. Meskipun saya ada satu putusan Mahkamah Konstitusi yang pada pokoknya mengatakan bahwa putusan terhadap pra-peradilan yang sedang berjalan ya, tidak boleh dinyatakan gugur meskipun sudah ada perkara yang perkara pokoknya sudah dilimpahkan ke pengadilan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Mawaski. Sidang perdana pra-peradilan Jilid 2, Sekretaris Jenderal PDIP sekaligus tersangka kasus suap dan obstruction of justice, Hasto Kristianto ditunda hingga pekan depan. Sedianya sidang digelar pada Senin 3 Maret di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun pihak Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK justru tidak hadir. Tim hukum Hasto Kristianto, Magdir Ismail ditemui di PN Jaksel berharap penundaan sidang ini bukan akal-akalan dari KPK. Magdir berharap penundaan tersebut murni karena pihak lembaga anti rasuah itu mempersiapkan persidangan. Lebih lanjut, Magdir mencurigai KPK mempercepat pengumpulan berkas perkara Hasto ke pengadilan untuk menggugurkan pra-peradilan tersebut. Menurutnya, jika tindakan ini benar dilakukan KPK, maka tudingan kriminalisasi dan politisasi dalam kasus Hasto tampak makin nyata.
Kubu Hasto pun menginginkan agar KPK berani menghadapi proses persidangan pra-peradilan hingga putusan. Sementara itu KPK telah mengungkapkan alasan mereka tak hadir dalam sidang perdana pra-peradilan jilid 2 Hasto. Juru bicara KPK Tessa Mardika Sugiyarto dalam keterangan di gedung KPK Jakarta mengatakan tim Biro Hukum perlu waktu untuk menyiapkan berkas guna menjawab pra-peradilan yang dimohonkan Hasto. Terlebih, kubu Hasto telah memecah permohonan menjadi 2 bagian. Adapun hakim tunggal yang menangani perkara pra-peradilan Hasto sepakat menunda sidang hingga Senin 10 Maret untuk kasus suap, sedangkan untuk kasus perintangan penyidikan ditunda hingga Jumat 14 Maret. Keputusan dari hakim bahwa untuk 2 permohonan pra-peradilan ini ditunda. Dalam sidang pertama, penundaan itu untuk waktu 1 minggu, sedangkan untuk perkara yang kedua itu akan ditunda sampai tanggal 14 Maret 2025 ini. Tentu kita harapkan bahwa ini bukan akal-akalan, ya, agar supaya KPK bisa menyelesaikan berkas perkara, kemudian mereka melimpahkan berkas perkara itu sehingga nanti seolah-olah, ya, permohonan pra-peradilan ini akan diputus dengan cara mengatakan bahwa ini sudah karena berkas perkaranya sudah digugurkan, ya, mengingat berkas perkara pokok sudah dilimpahkan ke pengadilan. Meskipun saya ingat ada satu putusan Mahkamah Konstitusi yang pada pokoknya mengatakan bahwa putusan terhadap pra-peradilan yang sedang berjalan, ya, tidak boleh dinyatakan gugur meskipun sudah ada perkara pokoknya sudah dilimpahkan ke pengadilan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siti Mawaski. Sidang perdana pra-peradilan jilid 2 Sekretaris Jenderal PDIP sekaligus tersangka kasus suap dan obstruction of justice Hasto Kristianto ditunda hingga pekan depan. Sedianya sidang digelar pada Senin 3 Maret di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun pihak Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK justru tidak hadir. Tim hukum Hasto Kristianto, Magdir Ismail ditemui di PN Jaksel berharap penundaan sidang ini bukan akal-akalan dari KPK. Magdir berharap penundaan tersebut murni karena pihak lembaga anti rasuah itu mempersiapkan persidangan. Lebih lanjut, Magdir mencurigai KPK mempercepat pengumpulan berkas perkara Hasto ke pengadilan untuk menggugurkan pra-peradilan tersebut. Menurutnya, jika tindakan ini benar dilakukan KPK, maka tudingan kriminalisasi dan politisasi dalam kasus Hasto tampak makin nyata. Kubu Hasto pun menginginkan agar KPK berani menghadapi proses persidangan pra-peradilan hingga putusan. Sementara itu KPK telah mengungkapkan alasan mereka tak hadir dalam sidang perdana pra-peradilan jilid 2 Hasto. Juru bicara KPK Tessa Mardika Sugiyarto dalam keterangan di gedung KPK Jakarta mengatakan tim Biro Hukum perlu waktu untuk menyiapkan berkas guna menjawab pra-peradilan yang dimohonkan Hasto. Terlebih, kubu Hasto telah memecah permohonan menjadi 2 bagian. Adapun hakim tunggal yang menangani perkara pra-peradilan Hasto sepakat menunda sidang hingga Senin 10 Maret untuk kasus suap, sedangkan untuk kasus perintangan penyidikan ditunda hingga Jumat 14 Maret. Keputusan dari hakim bahwa untuk 2 permohonan pra-peradilan ini ditunda. Dalam sidang pertama, penundaan itu untuk waktu 1 minggu, sedangkan untuk perkara yang kedua itu akan ditunda sampai tanggal 14 Maret 2025 ini. Tentu kita harapkan bahwa ini bukan akal-akalan, ya, agar supaya KPK bisa menyelesaikan berkas perkara, kemudian mereka melimpahkan berkas perkara itu sehingga nanti seolah-olah, ya, permohonan pra-peradilan ini akan diputus dengan cara mengatakan bahwa ini sudah karena berkas perkaranya sudah digugurkan, ya, mengingat berkas perkara pokok sudah dilimpahkan ke pengadilan.
Meskipun saya ingat ada satu putusan Mahkamah Konstitusi yang pada pokoknya mengatakan bahwa putusan terhadap pra-peradilan yang sedang berjalan ya, tidak boleh dinyatakan gugur meskipun sudah ada perkara pokoknya sudah dilimpahkan ke pengadilan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Mawaski. Sidang perdana pra-peradilan jilid 2 Sekretaris Jenderal PDIP sekaligus tersangka kasus suap dan obstruction of justice Hasto Kristianto ditunda hingga pekan depan. Sedianya sidang digelar pada Senin 3 Maret di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun pihak Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK justru tidak hadir. Tim hukum Hasto Kristianto, Magdir Ismail ditemui di PN Jaksel berharap penundaan sidang ini bukan akal-akalan dari KPK. Magdir berharap penundaan tersebut murni karena pihak lembaga anti rasuah itu mempersiapkan persidangan. Lebih lanjut, Magdir mencurigai KPK mempercepat pengumpulan berkas perkara Hasto ke pengadilan untuk menggugurkan pra-peradilan tersebut. Menurutnya, jika tindakan ini benar dilakukan KPK, maka tudingan kriminalisasi dan politisasi dalam kasus Hasto tampak makin nyata. Kubu Hasto pun menginginkan agar KPK berani menghadapi proses persidangan pra-peradilan hingga putusan. Sementara itu KPK telah mengungkapkan alasan mereka tak hadir dalam sidang perdana pra-peradilan jilid 2 Hasto. Juru bicara KPK Tessa Mardika Sugiyarto dalam keterangan di gedung KPK Jakarta mengatakan tim Biro Hukum perlu waktu untuk menyiapkan berkas guna menjawab pra-peradilan yang dimohonkan Hasto. Terlebih, kubu Hasto telah memecah permohonan menjadi 2 bagian. Adapun hakim tunggal yang menangani perkara pra-peradilan Hasto sepakat menunda sidang hingga Senin 10 Maret untuk kasus suap, sedangkan untuk kasus perintangan penyidikan ditunda hingga Jumat 14 Maret. Keputusan dari hakim bahwa untuk 2 permohonan pra-peradilan ini ditunda. Dalam sidang pertama, penundaan itu untuk waktu 1 minggu, sedangkan untuk perkara yang kedua itu akan ditunda sampai tanggal 14 Maret 2025 ini. Tentu kita harapkan bahwa ini bukan akal-akalan, ya, agar supaya KPK bisa menyelesaikan berkas perkara, kemudian mereka melimpahkan berkas perkara itu sehingga nanti seolah-olah ya, permohonan pra-peradilan ini akan diputus dengan cara mengatakan bahwa ini sudah karena berkas perkaranya sudah digugurkan ya, mengingat berkas perkara pokok sudah dilimpahkan ke pengadilan. Meskipun saya ingat ada satu putusan Mahkamah Konstitusi yang pada pokoknya mengatakan bahwa putusan terhadap pra-peradilan yang sedang berjalan ya, tidak boleh dinyatakan gugur meskipun sudah ada perkara pokoknya sudah dilimpahkan ke pengadilan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Mawaski. Sidang perdana pra-peradilan jilid 2 Sekretaris Jenderal PDIP sekaligus tersangka kasus suap dan obstruction of justice Hasto Kristianto ditunda hingga pekan depan. Sedianya sidang digelar pada Senin 3 Maret di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun pihak Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK justru tidak hadir. Tim hukum Hasto Kristianto, Magdir Ismail ditemui di PN Jaksel berharap penundaan sidang ini bukan akal-akalan dari KPK. Magdir berharap penundaan tersebut murni karena pihak lembaga anti rasuah itu mempersiapkan persidangan. Lebih lanjut, Magdir mencurigai KPK mempercepat pengumpulan berkas perkara Hasto ke pengadilan untuk menggugurkan pra-peradilan tersebut. Menurutnya, jika tindakan ini benar dilakukan KPK, maka tudingan kriminalisasi dan politisasi dalam kasus Hasto tampak makin nyata. Kubu Hasto pun menginginkan agar KPK berani menghadapi proses persidangan pra-peradilan hingga putusan. Sementara itu KPK telah mengungkapkan alasan mereka tak hadir dalam sidang perdana pra-peradilan jilid 2 Hasto. Juru bicara KPK Tessa Mardika Sugiyarto dalam keterangan di gedung KPK Jakarta mengatakan tim Biro Hukum perlu waktu untuk menyiapkan berkas guna menjawab pra-peradilan yang dimohonkan Hasto. Terlebih, kubu Hasto
telah memecah permohonan menjadi dua bagian. Adapun hakim tunggal yang menangani perkara pra-peradilan Hasto sepakat menunda sidang hingga Senin 10 Maret untuk kasus suap, sedangkan untuk kasus perintangan penyidikan ditunda hingga Jumat 14 Maret. Keputusan dari hakim bahwa untuk dua permohonan pra-peradilan ini ditunda. Dalam sidang pertama, penundaan itu untuk waktu 1 minggu, sedangkan untuk perkara yang kedua itu akan ditunda sampai tanggal 14 Maret 2025 ini. Tentu kita harapkan bahwa ini bukan akal-akalan, ya, agar supaya KPK bisa menyelesaikan berkas perkara, kemudian mereka melimpahkan berkas perkara itu sehingga nanti seolah-olah, ya, permohonan pra-peradilan ini akan diputus dengan cara mengatakan bahwa ini sudah karena berkas perkaranya sudah digugurkan, ya, mengingat berkas perkara pokok sudah dilimpahkan ke pengadilan. Meskipun saya ingat ada satu putusan Mahkamah Konstitusi yang pada pokoknya mengatakan bahwa putusan terhadap pra-peradilan yang sedang berjalan, ya, tidak boleh dinyatakan gugur meskipun sudah ada perkara pokoknya sudah dilimpahkan ke pengadilan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siti Mawaski. Sidang perdana pra-peradilan Jilid 2, Sekretaris Jenderal PDIP sekaligus tersangka kasus suap dan obstruction of justice Hasto Kristianto ditunda hingga pekan depan. Sedianya sidang digelar pada Senin 3 Maret di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun pihak Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK justru tidak hadir. Tim hukum Hasto Kristianto, Magdir Ismail, ditemui di PN Jaksel berharap penundaan sidang ini bukan akal-akalan dari KPK. Magdir berharap penundaan tersebut murni karena pihak lembaga anti rasuah itu mempersiapkan persidangan. Lebih lanjut, Magdir mencurigai KPK mempercepat pengumpulan berkas perkara Hasto ke pengadilan untuk menggugurkan pra-peradilan tersebut. Menurutnya, jika tindakan ini benar dilakukan KPK, maka tudingan kriminalisasi dan politisasi dalam kasus Hasto tampak makin nyata. Kubu Hasto pun menginginkan agar KPK berani menghadapi proses persidangan pra-peradilan hingga putusan. Sementara itu, KPK telah mengungkapkan alasan mereka tak hadir dalam sidang perdana pra-peradilan Jilid 2 Hasto. Juru bicara KPK Tessa Mardika Sugiyarto dalam keterangan di Gedung KPK Jakarta mengatakan tim Biro Hukum perlu waktu untuk menyiapkan berkas guna menjawab pra-peradilan yang dimohonkan Hasto. Terlebih, kubu Hasto telah memecah permohonan menjadi dua bagian. Adapun hakim tunggal yang menangani perkara pra-peradilan Hasto sepakat menunda sidang hingga Senin 10 Maret untuk kasus suap, sedangkan untuk kasus perintangan penyidikan ditunda hingga Jumat 14 Maret. Keputusan dari hakim bahwa untuk dua permohonan pra-peradilan ini ditunda. Dalam sidang pertama, penundaan itu untuk waktu 1 minggu, sedangkan untuk perkara yang kedua itu akan ditunda sampai tanggal 14 Maret 2025 ini. Tentu kita harapkan bahwa ini bukan akal-akalan, ya, agar supaya KPK bisa menyelesaikan berkas perkara, kemudian mereka melimpahkan berkas perkara itu sehingga nanti seolah-olah, ya, permohonan pra-peradilan ini akan diputus dengan cara mengatakan bahwa ini sudah karena berkas perkaranya sudah digugurkan, ya, mengingat berkas perkara pokok sudah dilimpahkan ke pengadilan. Meskipun saya ingat ada satu putusan Mahkamah Konstitusi yang pada pokoknya mengatakan bahwa putusan terhadap pra-peradilan yang sedang berjalan, ya, tidak boleh dinyatakan gugur meskipun sudah ada perkara pokoknya sudah dilimpahkan ke pengadilan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siti Mawaski. Sidang perdana pra-peradilan Jilid 2, Sekretaris Jenderal PDIP sekaligus tersangka kasus suap dan obstruction of justice Hasto Kristianto ditunda hingga pekan depan.
Sedianya sidang digelar pada Senin 3 Maret di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun pihak Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK justru tidak hadir. Tim hukum Hasto Kristianto, Magdir Ismail ditemui di PN Jaksel berharap penundaan sidang ini bukan akal-akalan dari KPK. Magdir berharap penundaan tersebut murni karena pihak lembaga anti rasuah itu mempersiapkan persidangan. Lebih lanjut, Magdir mencurigai KPK mempercepat pengumpulan berkas perkara Hasto ke pengadilan untuk menggugurkan pra-peradilan tersebut. Menurutnya, jika tindakan ini benar dilakukan KPK, maka tudingan kriminalisasi dan politisasi dalam kasus Hasto tampak makin nyata. Kubu Hasto pun menginginkan agar KPK berani menghadapi proses persidangan pra-peradilan hingga putusan. Sementara itu, KPK telah mengungkapkan alasan mereka tak hadir dalam sidang perdana pra-peradilan Jilid 2 Hasto. Juru bicara KPK Tessa Mardika Sugiyarto dalam keterangan di gedung KPK Jakarta mengatakan, tim Biro Hukum perlu waktu untuk menyiapkan berkas guna menjawab pra-peradilan yang dimohonkan Hasto. Terlebih, kubu Hasto telah memecah permohonan menjadi dua bagian. Adapun hakim tunggal yang menangani perkara pra-peradilan Hasto sepakat menunda sidang hingga Senin 10 Maret untuk kasus suap, sedangkan untuk kasus perintangan penyidikan ditunda hingga Jumat 14 Maret. Keputusan dari hakim bahwa untuk dua permohonan pra-peradilan ini ditunda. Dalam sidang pertama, penundaan itu untuk waktu 1 minggu, sedangkan untuk perkara yang kedua itu akan ditunda sampai tanggal 14 Maret 2025 ini. Tentu kita harapkan bahwa ini bukan akal-akalan, ya, agar supaya KPK bisa menyelesaikan berkas perkara, kemudian mereka melimpahkan berkas perkara itu sehingga nanti seolah-olah, ya, permohonan pra-peradilan ini akan diputus dengan cara mengatakan bahwa ini sudah karena berkas perkaranya sudah digugurkan, ya, mengingat berkas perkara pokok sudah dilimpahkan ke pengadilan. Meskipun saya ingat ada satu putusan Mahkamah Konstitusi yang pada pokoknya mengatakan bahwa putusan terhadap pra-peradilan yang sedang berjalan, ya, tidak boleh dinyatakan gugur meskipun sudah ada perkara pokoknya sudah dilimpahkan ke pengadilan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siti Mawaski. Sidang perdana pra-peradilan Jilid 2 Sekretaris Jenderal PDIP sekaligus tersangka kasus suap dan obstruction of justice Hasto Kristianto ditunda hingga pekan depan. Sedianya sidang digelar pada Senin 3 Maret di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun pihak Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK justru tidak hadir. Tim hukum Hasto Kristianto, Magdir Ismail ditemui di PN Jaksel berharap penundaan sidang ini bukan akal-akalan dari KPK. Magdir berharap penundaan tersebut murni karena pihak lembaga anti rasuah itu mempersiapkan persidangan. Lebih lanjut, Magdir mencurigai KPK mempercepat pengumpulan berkas perkara Hasto ke pengadilan untuk menggugurkan pra-peradilan tersebut. Menurutnya, jika tindakan ini benar dilakukan KPK, maka tudingan kriminalisasi dan politisasi dalam kasus Hasto tampak makin nyata. Kubu Hasto pun menginginkan agar KPK berani menghadapi proses persidangan pra-peradilan hingga putusan. Sementara itu, KPK telah mengungkapkan alasan mereka tak hadir dalam sidang perdana pra-peradilan Jilid 2 Hasto. Juru bicara KPK Tessa Mardika Sugiyarto dalam keterangan di gedung KPK Jakarta mengatakan, tim Biro Hukum perlu waktu untuk menyiapkan berkas guna menjawab pra-peradilan yang dimohonkan Hasto. Terlebih, kubu Hasto telah memecah permohonan menjadi dua bagian. Adapun hakim tunggal yang menangani perkara pra-peradilan Hasto sepakat menunda sidang hingga Senin 10 Maret untuk kasus suap, sedangkan untuk kasus perintangan penyidikan ditunda hingga Jumat 14 Maret. Keputusan dari hakim
bahwa untuk dua permohonan pra peradilan ini ditunda. Dalam sidang pertama, penundaan itu untuk waktu 1 minggu, sedangkan untuk perkara yang kedua itu akan ditunda sampai tanggal 14 Maret 2025 ini. Tentu kita harapkan bahwa ini bukan akal-akalan, ya, agar supaya KPK bisa menyelesaikan berkas perkara, kemudian mereka melimpahkan berkas perkara itu sehingga nanti seolah-olah, ya, permohonan pra peradilan ini akan diputus dengan cara mengatakan bahwa ini sudah karena berkas perkaranya sudah digugurkan, ya, mengingat berkas perkara pokok sudah dilimpahkan ke pengadilan. Meskipun saya ingat ada satu putusan Mahkamah Konstitusi yang pada pokoknya mengatakan bahwa putusan terhadap pra peradilan yang sedang berjalan, ya, tidak boleh dinyatakan gugur meskipun sudah ada perkara pokoknya sudah dilimpahkan ke pengadilan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siti Mawaski. Sidang perdana pra-peradilan jilid 2 Sekretaris Jenderal PDIP sekaligus tersangka kasus suap dan obstruction of justice Hasto Kristianto ditunda hingga pekan depan. Sedianya sidang digelar pada Senin 3 Maret di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun pihak Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK justru tidak hadir. Tim hukum Hasto Kristianto, Magdir Ismail ditemui di PN Jaksel berharap penundaan sidang ini bukan akal-akalan dari KPK. Magdir berharap penundaan tersebut murni karena pihak lembaga anti rasuah itu mempersiapkan persidangan. Lebih lanjut, Magdir mencurigai KPK mempercepat pengumpulan berkas perkara Hasto ke pengadilan untuk menggugurkan pra-peradilan tersebut. Menurutnya, jika tindakan ini benar dilakukan KPK, maka tudingan kriminalisasi dan politisasi dalam kasus Hasto tampak makin nyata. Kubu Hasto pun menginginkan agar KPK berani menghadapi proses persidangan pra-peradilan hingga putusan. Sementara itu, KPK telah mengungkapkan alasan mereka tak hadir dalam sidang perdana pra-peradilan jilid 2 Hasto. Juru bicara KPK Tessa Mardika Sugiyarto dalam keterangan di gedung KPK Jakarta mengatakan tim Biro Hukum perlu waktu untuk menyiapkan berkas guna menjawab pra-peradilan yang dimohonkan Hasto. Terlebih, kubu Hasto telah memecah permohonan menjadi 2 bagian. Adapun hakim tunggal yang menangani perkara pra-peradilan Hasto sepakat menunda sidang hingga Senin 10 Maret untuk kasus suap, sedangkan untuk kasus perintangan penyidikan ditunda hingga Jumat 14 Maret. Keputusan dari hakim bahwa untuk dua permohonan pra peradilan ini ditunda. Dalam sidang pertama, penundaan itu untuk waktu 1 minggu, sedangkan untuk perkara yang kedua itu akan ditunda sampai tanggal 14 Maret 2025 ini. Tentu kita harapkan bahwa ini bukan akal-akalan, ya, agar supaya KPK bisa menyelesaikan berkas perkara, kemudian mereka melimpahkan berkas perkara itu sehingga nanti seolah-olah, ya, permohonan pra peradilan ini akan diputus dengan cara mengatakan bahwa ini sudah karena berkas perkaranya sudah digugurkan, ya, mengingat berkas perkara pokok sudah dilimpahkan ke pengadilan. Meskipun saya ingat ada satu putusan Mahkamah Konstitusi yang pada pokoknya mengatakan bahwa putusan terhadap pra peradilan yang sedang berjalan, ya, tidak boleh dinyatakan gugur meskipun sudah ada perkara pokoknya sudah dilimpahkan ke pengadilan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siti Mawaski. Sidang perdana pra-peradilan jilid 2 Sekretaris Jenderal PDIP sekaligus tersangka kasus suap dan obstruction of justice Hasto Kristianto ditunda hingga pekan depan. Sedianya sidang digelar pada Senin 3 Maret di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun pihak Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK justru tidak hadir. Tim hukum Hasto Kristianto, Magdir Ismail ditemui di PN Jaksel berharap penundaan sidang ini bukan akal-akalan dari KPK. Magdir berharap penundaan tersebut murni karena pihak lembaga anti rasuah itu
mempersiapkan persidangan. Lebih lanjut, Magdir mencurigai KPK mempercepat pengiriman berkas perkara Hasto ke pengadilan untuk menggugurkan pra-peradilan tersebut. Menurutnya, jika tindakan ini benar dilakukan KPK, maka tudingan kriminalisasi dan politisasi dalam kasus Hasto tampak makin nyata. Kubu Hasto pun menginginkan agar KPK berani menghadapi proses persidangan pra-peradilan hingga putusan. Sementara itu, KPK telah mengungkapkan alasan mereka tak hadir dalam sidang perdana pra-peradilan Jilid 2 Hasto. Juru bicara KPK Tessa Mardika Sugiyarto dalam keterangan di gedung KPK Jakarta mengatakan, tim Biro Hukum perlu waktu untuk menyiapkan berkas guna menjawab pra-peradilan yang dimohonkan Hasto. Terlebih, kubu Hasto telah memecah permohonan menjadi dua bagian. Adapun hakim tunggal yang menangani perkara pra-peradilan Hasto sepakat menunda sidang hingga Senin 10 Maret untuk kasus suap, sedangkan untuk kasus perintangan penyidikan ditunda hingga Jumat 14 Maret. Keputusan dari hakim bahwa untuk dua permohonan pra-peradilan ini ditunda. Dalam sidang pertama, penundaan itu untuk waktu 1 minggu, sedangkan untuk perkara yang kedua itu akan ditunda sampai tanggal 14 Maret 2025 ini. Tentu kita harapkan bahwa ini bukan akal-akalan, ya, agar supaya KPK bisa menyelesaikan berkas perkara, kemudian mereka melimpahkan berkas perkara itu sehingga nanti seolah-olah, ya, permohonan pra-peradilan ini akan diputus dengan cara mengatakan bahwa ini sudah karena berkas perkaranya sudah digugurkan, ya, mengingat berkas perkara pokok sudah dilimpahkan ke pengadilan. Meskipun saya ingat ada satu putusan Mahkamah Konstitusi yang pada pokoknya mengatakan bahwa putusan terhadap pra-peradilan yang sedang berjalan, ya, tidak boleh dinyatakan gugur meskipun sudah ada perkara pokoknya sudah dilimpahkan ke pengadilan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siti Mawaski. Sidang perdana pra-peradilan Jilid 2 Sekretaris Jenderal PDIP sekaligus tersangka kasus suap dan obstruction of justice Hasto Kristianto ditunda hingga pekan depan. Sedianya sidang digelar pada Senin 3 Maret di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun pihak Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK justru tidak hadir. Tim hukum Hasto Kristianto, Magdir Ismail, ditemui di PN Jaksel berharap penundaan sidang ini bukan akal-akalan dari KPK. Magdir berharap penundaan tersebut murni karena pihak lembaga anti rasuah itu mempersiapkan persidangan. Lebih lanjut, Magdir mencurigai KPK mempercepat pengiriman berkas perkara Hasto ke pengadilan untuk menggugurkan pra-peradilan tersebut. Menurutnya, jika tindakan ini benar dilakukan KPK, maka tudingan kriminalisasi dan politisasi dalam kasus Hasto tampak makin nyata. Kubu Hasto pun menginginkan agar KPK berani menghadapi proses persidangan pra-peradilan hingga putusan. Sementara itu, KPK telah mengungkapkan alasan mereka tak hadir dalam sidang perdana pra-peradilan Jilid 2 Hasto. Juru bicara KPK Tessa Mardika Sugiyarto dalam keterangan di gedung KPK Jakarta mengatakan, tim Biro Hukum perlu waktu untuk menyiapkan berkas guna menjawab pra-peradilan yang dimohonkan Hasto. Terlebih, kubu Hasto telah memecah permohonan menjadi dua bagian. Adapun hakim tunggal yang menangani perkara pra-peradilan Hasto sepakat menunda sidang hingga Senin 10 Maret untuk kasus suap, sedangkan untuk kasus perintangan penyidikan ditunda hingga Jumat 14 Maret. Keputusan dari hakim bahwa untuk dua permohonan pra-peradilan ini ditunda. Dalam sidang pertama, penundaan itu untuk waktu 1 minggu, sedangkan untuk perkara yang kedua itu akan ditunda sampai tanggal 14 Maret 2025 ini. Tentu kita harapkan bahwa ini bukan akal-akalan, ya, agar supaya KPK bisa menyelesaikan berkas perkara, kemudian mereka melimpahkan berkas perkara itu sehingga nanti
seolah-olah ya, permohonan pra peradilan ini akan diputus dengan cara mengatakan bahwa ini sudah karena berkas perkaranya sudah digugurkan ya, mengingat berkas perkara pokok sudah dilimpahkan ke pengadilan. Meskipun saya ingat ada satu putusan Mahkamah Konstitusi yang pada pokoknya mengatakan bahwa putusan terhadap pra peradilan. Download Tribun X